Dek, langsung merinding dong gue. Aduh, kok gue nginep di hotel, kata gue. Lu nginep di hotel tapi malu lihat lo ada di kamar. Iya, ngeliat gue ada di kamar. Tanyain ke Kusumo. Gue jelasin ada yang menyerupai gue. Dia bilang biasanya itu si Om. Di kamar gue memang kayak semacam pusat yang bikin horor di rumah ini tuh ya di kamar gue. Tadi ya sih ada satu sosok perempuan di kamar gue yang memang akhirnya memancing gue untuk Lakukan kegiatan laki-laki maksudnya. bukan menghamili kan, tapi Bukan sih, jadi terus antara space halaman yang nempel ke tetangga gue, ke rumah tetangga gue, sama teras itu ditutupin sama seng. Jadi kan nggak ada cahaya matahari langsung tuh ke situ, ke samping kamar ke samping gue. kamar lo. Nah, setiap malam itu lampu di samping itu emang selalu dimatiin. Jadi menjadi spot yang Bener-bener benar-benar gelap. gelap di situ. Nah, gua nanya, itu The Demit sebenarnya ngebahayain gak sih? Terus dia bilang, ya sebenarnya namanya The Demit katanya ngebahayain. Tapi emang katanya dia dari dulu di situ. Jadi ya udah masing-masing aja lah gitu. Gua nggak ada yang niatan buat kayak mengusir sesuatu lah gitu. Ya, namanya juga kita hidup berdampingan kan. Iya benar. Terus ya udah sampai situ sih kalau kenal banget si Kalau pamannya. dari si pamannya Ruby. Pamannya Ruby itu, dia sih bilang ada 3 makhluk itu yang memang dominan di rumah gue. Berarti yang membahayakan, Apa nih? maksudnya yang 3 itu nggak ada yang benar-benar Kalau membahayakan? kakek nenek katanya emang dia malah menjaga rumah gue. Ya Jadi bagus kayak lah kalau ngejaga nggak karena apa-apa. dia yang udah punya lokasi dari awal di situ, ya udah dia tetap di situ. Malah dia jadi menjaga kakaknya. Nah kalau yang dia demit, gue sih Ya udahlah masing-masing asal dia nggak aja. ganggu lo. Asal nggak ganggu. Tapi Apa nih? akhirnya ada satu kejadian Apa? di kamar gue. Oh my god, gimana? Ini kalau gue cerita pulang jangan-jangan gue nggak tidur di kamar nih. Lo bisa tidur di sini nih Pak, nggak apa-apa. Oh iya siap. Jadi pulang kerja. Waktu itu gue kehabisan kereta. Karena gue juga nggak bikin antaran dari kantor. Gue kehabisan kereta. Jadi dengan terpaksa gue akhirnya nginep di hotel. Di samping hotel kantor gue. Terus gue bilang ke bapak gue mau nginep. Oke, kata bapak gue ya udah. Terus pas besoknya pulang kerja ke rumah tuh si ibu nyerita. Ada apa, Bu? Jadi gini, pas malam kemarin si ibu tuh bangun sekitar jam 1 jam. Emang si ibu tuh kan sering banget Salat malam. sering banget dia tuh. Pas dia bangun dari kamar ke toilet kan mau wudhu, ngelewatin kamar gue kan. Kamar lo kan. Ngelewatin kamar gue. Bentar, jadi ngeri gue. Kok gue jadi deg-degan juga dengernya ya. Ngeliatin kamar gue, ada gue di situ tidur. Ada emak lo lihat Emak. lo, lampu. Ini gangguan gak sih sebenarnya? Gue jadi ngeri. Emak lo lihat lo tidur. Iya, emak gue lihat gue tidur di situ dengan baju yang sama gue pakai sebelumnya. Katanya pakai baju itu, baju putih, celana hitam. Emang itu gue sering banget pakai baju itu kalau Pas mau tidur. Pasti pakai itu kalau tidur. Dek, langsung merinding dong gue. Aduh, kok gue nginep di hotel, kata gue. Lo nginep di hotel tapi emak lo lihat lo ada di kamar. Iya, ngeliat gue ada di kamar. Tapi nyokap di situ posisi nggak tahu. Nggak tahu, nyokap tuh nggak tahu. Jadi ya udah kan namanya nyokap ngelihat gue tidur, ya udah terlewat sholat tahajud, sholat biasa. Paginya Lo nggak ada. enggak, Dicek. iya. Si bapak bilang gini, bapak, ibu nanya ke bapak. Dia juga bangun jam 4-an buat sholat subuh kan. Ibu nanya ke bapak, ya kok si Diki udah berangkat jam segini? Perasaan tadi masih tidur gitu. Bapak jawab dong, Diki nginep. Gimana Jadi ekspresi siapa ibu? tuh yang dilihat? Oh my god. Pas cerita ya dia takut pasti. Nggak, maksudnya gue penasaran ketika ekspresi emak lo denger kata bokap, Diki nginep, nggak pulang. Itu ekspresi. Sama, gue juga penasaran karena kan pas cerita gue nggak ada di situ, gue masih kerja.
yang pas nanya ke bapak gue itu si ibu. Jadi kayak terus akhirnya pas liputan kan gue juga sering ada narasumber gue yang indigo juga lah, Ki Kusumo waktu itu. Gue tanyain ke Ki Kusumo. Ki, gue ada kejadian gini, Ki gini, gue jelasin, ada yang menyerupai gue. Dia bilang biasanya itu si Om yang biasanya apa nyerupain Ntar kita. gue kasih yang keterangan si Om itu apa. kalau gue sebutin gue takutnya datang kan katanya biasanya. Iya biasanya begitu. Iya makanya. Ditambah ini mohon maaf Bapak luas sekali. Ini kebun yang belum tahu ini kebun belakang rumah Nyai memang luas, kanan kiri kebun dan ada makam umum di sebelah sana. Tuh kan. Seberang. Ngeri. Bukan di sini banget sih, di sana di Oke, seberang. oke. Kita fokus ke sini aja jangan Iya. yang lain-lain. Oke. Katanya sih iya itu si Om. Terus gue tanya, waduh kalau gitu bahaya nggak sih Ki? Dia bilang sebenarnya kalau misalkan lu masih lajang masih agak aman. Kalau lu punya istri itu yang bahaya. Amit-amit ya. Itu terus gue langsung aduh, oh iya juga ya. Kalau misalkan gue udah punya istri itu di kamar gue, terus ya gue di luar terus tiba-tiba itu ada gue di situ, terus ada bini gue juga di situ, kan bisa terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Karena kan gue juga sering banget baca cerita yang katanya ada beberapa yang Suaminya menyerupai gitu. jadi Menyerupai kayak suaminya. dihamilin gitu Oleh, lah sama itu yang ngeri kata itu semua, jangan sampai kejadian. Oke. Terus tadi apa yang harus lo lakukan? Gue nggak nanya. Kenapa nggak nanya? Karena Kayak, gue orangnya dia tuh udah kayak cuek. bodo amat gitu Gua loh. cuek orangnya, Maksudnya udah gua cuek. kejadian terus Ya lu udah bodo gitu. amat gitu. Ya setelah akhirnya gue juga cerita lagi ke Instagram gue kan, misalnya kayak ya gue apa-apa gue up di Instagram gue. Kalau ya banyak yang bilang kok lu masih betah sih di kamar lu. Kalau gue ya udah, pikiran gue ya udah masing-masing gitu. Selagi lu belum apa ya kayak ada efek yang parah banget ya udah gue sih berusaha untuk masing-masing. Lo masih kayak toleransi ya udahlah gitu. Tapi udah masing-masing. dong jangan ganggu, udah masing-masing gitu. Benar. Tapi akhirnya, nah ini nyambung lagi Ada nih, sesuatu ke kan? pemilik sebelumnya lagi. Wow. Kenapa? Jadi ibu gue karena ada kejadian itu ceritalah ke sama pemilik sebelum rumah ini. Oh jadi masih keep touch sama yang si pemilik rumah Masih sebelumnya? keep in touch, masih karena masih satu kampung lah bisa dibilang satu kampung. Ceritalah mengenai kejadian itu. Ternyata kalau menurut penuturan dari si pemilik rumah ini sebelumnya, itu tuh memang di kamar gue memang kayak semacam pusat yang bikin horor di rumah ini tuh ya di kamar gue. Jadi katanya tuh kalau misalkan pas si pemilik rumah ini punya bayi, kalau bayi itu dibawa ke ruangan itu pasti nangis, nggak pernah nggak nangis. Jadi kalau udah dikeluarin udah nggak nangis. Jadi nggak betah di kamar itu ya? Nggak betah di kamar itu. Terus akhirnya gue jadi mikir kayak oke, berarti mungkin selama ini yang bikin gue agak ogah-ogahan buat ibadah mungkin itu kali. Tapi kan kamar posisinya ya akhirnya gue selalu stay di kamar, jadi kayak ya agak-agak jarang ibadah lah gitu. Gue ada di masa itu ya mungkin karena itu bisa jadi Jadi kayak rasa malasnya nular gitu ya? Dan gue nggak tahu sih ini entah berhubungan atau enggak. Ya kan kalau daerah Gadok sebenarnya kalau malam-malam dingin. Daerah puncak lah, masih kawasan puncak lah meskipun belum Ya ini terlalu aja tinggi. Ciawi rumah gue dingin. Ini dia dingin nih sekarang malam-malam. Kalau gue sholat isya di kamar gue itu nggak tahu gerah rasanya, Hawanya jadi panas kamar. panas gerah. Nggak tahu kenapa, entah ada hubungannya sama itu atau enggak gitu. Tapi kalau lo nggak sholat isya, Ya enjoy biasa aja. Mungkin Coba. itu berpengaruh. Coba Sobat Ngesis bisa di komen kenapa tuh kalau misalnya kamarnya dia, kalau dia sholat isya jadi panas, kalau enggak jadi biasa aja dingin. Coba kenapa, ada yang tahu nggak? Atau mungkin ada yang punya saran? Ya benar, Ya mungkin nggak? benar-benar bisa komen di bawah kan. Komen di bawah. Nah akhirnya ya tadi yang gue bilang gue sering komentar sering upload Sering di upload. Instagram. Jadi banyak teman-teman indigo yang akhirnya komentar juga. Ada salah satu yang komentar, sebenarnya dia nggak tahu apa yang gue lakuin di kamar, tapi kok gue langsung baca, lah kok lu tahu sih? Berarti mungkin tebakan dia bener dong, maksudnya kayak terawangan dia bener Terawangan dong. dia bener. Dia bilang gini, temen gue lupa namanya siapa, dulu di Mojang Jajaka Temen Kota Bogor. lo tapi lupa namanya. Iya, Gimana sih, sebenarnya parah temen banget. dari Mojang Jajaka Kota Bogor 2016. Oke, Jadi kayak berarti
lo adalah finalis Wojang Jajaka Kota Bogor 2016 kalau nggak salah. Luar Tapi cuma 100 biasa. besar aja sih dulu. Gak apa-apa lah, itu kan suatu prestasi untuk Pengalaman juga. pemuda Bogor ya Bener. kan. Yang jelas dia bilang gini, Dik, lu biasa melakukan sesuatu ya, tapi kalau lu misalkan nginep di rumah temen lo atau mungkin di tempat lain, pasti yang lu lakuin itu nggak pernah lu lakuin ya, kata dia. Hah? Kok tahu? Kata gue. Kenapa kok lu bisa ngomong gitu? Lakukan kegiatan laki-laki maksudnya. Ya itulah pokoknya melakukan ya Ya paham lah, dewasa ya 18 plus. 18 plus. Terus gue bilang, kok lu tahu gitu? Tapi emang bener kalau gue kayak nginep, terus kalau Kayak lu di pun hotel kayak gitu, nggak ada hasrat. Nggak gitu. ada hasrat, ibu diperjelas. Oh, nih. bisa, betul. Nggak ada keinginan. Nggak ada keinginan untuk melakukan Dikat itu. ya, mohon maaf. Nggak ada Nggak ada keinginan keinginan. untuk melakukan yang dia maksud gitu. Bener itu, bener fakta. Terus, waduh, emang terus gue tanya, kenapa kok bisa begini? Kenapa lu bisa, lu tahu juga gitu? Dia bilang gini, kata dia sih, ada satu sosok perempuan di kamar gue yang memang akhirnya memancing gue untuk selalu, pikiran gue tuh arahnya ke situ. Jadi hormon lo tinggi jadinya gitu ya. Perjelas lagi aja Bu, terus Bu. Iya, intinya pikiran lo gimana Iya, tadi? ke situ lah pokoknya, ke arah negatif lah istilah Negatif. pikiran gue. Jadi kayak waduh. Tapi sebenarnya ini gak sih? Bukan menghamili kan, tapi Bukan sih, jadi apa ya? Jadi memang ada beberapa dari mereka tuh yang punya energi yang seperti itu gitu. Jadi oke. bikin mempengaruhi. Ya sih, namanya juga mereka mah kan selalu mensesatkan Iya, kita iya. nih. Jadi mempengaruhi memang. Bener. Jadi ada nggak tahu mungkin kehidupan masa lalu dia seperti apa dulu. Jadi memang mereka membawa aura itu gitu. Dan menularkan manusia yang lagi dekat sama mereka. Iya, Itu yang gue tahu. Oh ya, jadi keinget nih. Gimana? Karena beberapa temen kantor gue juga sama pernah ke rumah gue juga pernah. Ya mereka tahu cerita rumah gue kayak gimana. Aduh, jadi jumping nih jadinya. Nggak Jadi, apa-apa, kita lanjut iya, aja. baru ingat sekarang soalnya. Jadi yang tadi cerita yang mobil-mobilan nyala tuh yang gue bilang anak kecil. Ya. Dia penasaran. Dia sih bilang dia juga bisa melihat lah katanya di rumah gue tuh ada apa. Nah sekarang kan udah mulai 2 lantai nih bangunan yang ada si mobil itu kan lagi dibangun. Sekarang udah mulai 2 lantai lah. Dia bilang gini, gue lihat sih emang anak kecil itu ada, tapi di lantai 2 sekarang. Lantai 2 rumah lo. Yang lagi dibangun, Yang yang, lagi belum dibangun. kelar lah. Jadi ya Tapi masih satu bangunan masih sama satu yang bangunan, itu. masih 2 lantai itu. Jadi kalau gue pulang kerja pun buka gerbang pasti otomatis muka gue, maksudnya Jadi pandangan kayak gue jadi kayak secara nggak langsung ke atas, ke atas. apalagi kan atas juga gelap, nggak setiap hari dinyalain tuh lampu. Itu sih Well. kejadian di rumah gue yang agak-agak creepy ya. Creepy Banyak banget sih soal. kalau itu. Oke, berarti tadi sampai yang di kamar lo, Kamar gue kata si teman lo. Terus abis itu apa lagi yang terjadi? di rumah sih sebenarnya itu itu aja sih di rumah, itu aja deh kayaknya. Berarti gue jadi penasaran, itu kan lu pengalaman ketika lu dewasa kan, di Iya. umur segini lah, nggak Iya. jauh beda, Ya. paling setahun 2 tahun belakang itu kan. Hmm. Dari kecil lu kayaknya pernah nih, karena maksudnya kayak di usia dewasa aja lu sepeka itu, apalagi di usia kecil gitu. Nah, malah kecil gue yang nggak sensitif, gue nggak tahu, gue nggak ingat ada Lu- kejadian apa gue kecil. Tapi memang dari kecil tuh gue terbiasa di tempat yang creepy itu. Jadi sebelum rumah di situ, gue ada rumah dinas di sebuah sekolah dasar. Itu juga sama, kalau Sunda mah bilangnya leuweung, apa ya kalau bahasa Indonesia ya? Hutan kali ya, Eh, kampung lembah, banget, lembah. lembah. Iya, lembah di bawah banget. Jadi kalau mau ke kampung itu harus menyusuri kebun-kebun juga ke bawah, tok baru kau Yang jalannya begitu gitu ya. turun. Sama juga di situ juga sama, lokasinya horor, maksudnya lokasinya tuh ya bisa terbilang horor lah ya. Ada beberapa cerita yang gue nggak alamin tapi kejadiannya deket gue. Ada gue di situ, ada kejadiannya. Jadi sebenarnya yang positif
yang sensitif di keluarga gue itu adalah bapak gue. Dia itu bisa ngelihat bapak gue. Tapi pas kejadian di rumah yang dulu itu, jadi ada 2 kejadian sih yang gue inget. Apa tuh? Pertama malam-malam jam 7:30-an lah, karena kondisi rumah gue ada di lingkungan sekolah dasar kan, jadi kanan kiri itu bangunan kosong dong kalau malam, sama lapangan luas gitu. Iya, benar. Tiba-tiba nyeletuk si bapak. Siapa tuh? Dia jalan keluar, kok nggak ada. Oh, berarti cewek tuh, kata dia gitu. Gue langsung oke. Posisinya Heboh banget, siapa tuh dikira maling. Makanya kayak aduh, ngapain dibilangin sih cewek, kata gue. Dimana posisinya gue mau cuci piring dan itu outdoor tempat cuci piring gue. Oh my god. Akhirnya gue nggak jadi cuci piring tuh, bodo amat. Gue taruh tuh piring di meja makan. Itu yang pertama. Yang kedua, gue juga pas lagi makan yang kedua. Maghrib, ingat banget makan mie ayam. Keluarga pada makan di ruang makan ya di dalam. Gue sendiri yang di teras. Teras gue tuh kedepannya itu lapangan sekolahan. Lapangan sekolahan, jadi Dia pas luas banget. luas gitu. Dia mau, gue lupa mau ngasih kerupuk atau apa ke gue ya. Si bapak keluar. Astagfirullahaladzim. Baik lagi nggak jadi itu ngasih kerupuk itu. Padahal anaknya di situ. Anaknya di situ. Tapi gue juga nggak nanya. Gue gini aja udah lihat. Oh ya udah. Gue makan ya karena gue cuek kan ya. Udahlah gitu. Bodo amat. Bodo amat set. Makan malamnya. Malah yang cerita juga si ibu bukan dia. Apa katanya? Dik, tadi tuh si bapak ngeliat sosok tinggi katanya, tinggi kurus lagi jalan tapi ngebelakangin gue. Jadi jalannya tuh ke arah yang di sono gitu. Ke arah lapangan. Langsung, aduh si bapak kenapa sih nggak bilang, kan gue kalau lagi makan depan gue ada itu kan ngeri juga. Iya, mending lu suruh masuk, Diki masuk gitu kan ya. Bener, itu yang serem sih. Itu sih keluarga gue bapak doang, bapak gue. Oh ya sama satu lagi, pas gue kecil ada pohon nangka depan rumah gue. Which is berarti itu pohon nangka di dalam lingkungan sekolahan dong. Iya. Yang bakal sepi juga tuh malam. Pohon nangka. Jadi pas gue kecil, pokoknya ini menurut cerita teteh gue sih. Teteh gue bilang pokoknya nggak lama dari almarhumah ibu gue meninggal. Itu sering ada yang nangis di situ. Di pohon nangka. Depan rumah. Itu cerita teteh gue. Tapi lu nggak denger, untungnya nggak. Gue nggak denger, gue nggak yang peka banget gitu. Jadi kayak nggak tahu sih, gue nggak pernah denger sesuatu suara sih. Tapi kalau ngerasain mah sering. Sampai akhirnya gue oh ternyata ini pohon nangka, misalnya ini pohon nangka banyak paku, mungkin buat menghilangkan suara itu kali. Karena kan mitosnya sih di kampung gua kalau misalkan ada suara itu mending kita paku katanya si pohon itu. Iya, Dan itu memang banyak paku di situ. Memang di daerah rumah gue juga di Ciawi sini masih ada mitos seperti itu. Makanya mungkin iya nyambung ke situ berarti. Itu aja. Oh satu lagi gue mau nanya sama lu deh. Apa? Di rumah gua ada toke. Bener gak sih kalau toke itu bunyinya ganjil bakal memang itu tandanya ada sosok yang negatif? Gue sering hitung tuh 7, 9, aduh apakah emang ada gitu? Kalau dari mitos, dan ini juga agak gue percaya sih, iya. Karena di rumah gue itu tokenya banyak. Sama, gue juga banyak. Ada di rumah gue sekarang juga samping banyak. kamar gue banget yang gue bilang tempat katanya ada demit di situ. Dan yang gue percaya. Oke. Berarti coba kalau sobat mistis percaya nggak tentang toke? Nggak, mending lu pada stop ngitung suara toke dah. Biar aman. Karena jadi itu bikin tenang. Suges ya. Itu dia, kadang sugesti kita yang bikin akhirnya malah ada. Tapi mau kadang orangnya nyari-nyari sih. Siapa? Lu. Iya kan? Gue seneng sama konten begini, tapi gue sebenarnya nggak mau menghadapi mereka, nggak mau gue. Kalau seneng makanya gue mendingan nonton dia aja dah daripada gue jadi di sini. Ngeri gue. Ntar kepanggil. Oh my god. Tapi kan lu janji mau ceritain satu yang kejadian tanah longsor yang waktu itu. Itu gue penasaran, kalau cerita belum beres. Mending lu ntar datengin ya, kapan-kapan. Setelah lo cerita, lo harus antar gue ke tempat itu. Gak mau tahu ya pokoknya. Enggak, karena kondisinya sekarang udah baru kemarin setelah lebaran gue lewat kampung gue yang lama, yang itu yang tempat yang bapak dinas, rumah dinas itu yang ada sekolah. Lingkungan sekolah. Itu jadi kampung mati. Itu kejadiannya gimana dulu? Sebenarnya tahun 2013 pagi-pagi. Lo masih tinggal di situ? Enggak, gue tuh udah ikut teteh gue kan tadi yang bilang di awal gue ada mainan suara.
Itu gue udah di Udah teteh gue. tinggal di teteh Teteh lo. gue, gue nggak di situ lagi. Kejadiannya pagi sih, pagi sekitar jam 5.45, 6 kurang lah. Hujan terus. Itu kejadiannya longsor, emang itu akses jalan anak kampung kita kalau mau jalan ke jalan raya. Jadi dia menutupi akses itu dan menutupi 2 rumah. Itu kejadiannya hujan atau gimana? Tiba-tiba Hujan longsor. deras. Hujan Hujan deras deras. dan gitu. Bener-bener nggak ada aba-aba tuh langsung longsor. Langsung ber. Jadi yang longsor itu memang satu rumah sebenarnya ini juga berdampingan sama tempat pelatihan satpam sih. Jadi kan tempat pelatihan satpam juga kan banyak gedung-gedung. Jadi di atasnya tuh pelatihan satpam, bawahnya tuh kampung kita. Nah, Jadi ada mungkin satu bangunan di tengah-tengah antara pelatihan sama kita yang jadi sebenarnya itu harusnya sih jadi warung. Itu bangunan itu. Warung buat para satpam, tapi udah nggak pernah diaktifkan dari dulu, jadi kayak udah kosong banget. Terus nggak jauh dari warung ini ada rumpun awi, pohon bambu. Nah itu yang longsor ke bawah. Nah, pohon bambu itu yang jadi penghalang tanah tadinya ya. Itu yang jadi penghalang tanah, tapi jadi ikut ke bawah. Jadi ikut ke bawah. Itu dia. 2 rumah kekubur. Sebenarnya nggak 2 rumah yang dia 2 rumah ini yang paling kayak hampir Tertimbun semua rumah semuanya. tertimbun 2 rumah itu. Nah itu banyak cerita-cerita horor juga, tapi gue nggak ngomongin cerita horor para korbannya ya, tapi lebih kepada after kejadian itu semua warga itu Evakuasi. Iya belum dievakuasi tapi diungsikan ke SD itu. Jadi ke SD tempat yang di depan rumah lo itu. Pada tidur di situ. Terus banyak cerita bahwa selama beberapa hari setelah kejadian mereka masih diungsikan di situ, banyak kejadian horor tuh masih banyak terjadi, kayak ditiup kuping, dipegang kaki, selama tidur selalu ada kejadian. Kata tetangga gue, teman saudara gue deh itu yang ngalamin. Terus ini boleh nggak sih disebutin, gue bingung deh. Boleh, nggak apa-apa. Apa yang disebutin? Pokoknya mungkin kita sebut Korin aja deh. Iya. Nggak lama si kampung ini akhirnya kan dievakuasi, direlokasi semua, jadi punya tempat tinggal baru mereka. Tapi si SD ini masih berdiri di situ. Dan kebetulan mamang gue sebutnya apa ya, berarti sebutlah mamang. Paman. Ya mamang lah udah. Mamang bahasanya. gue ini penjaga sekolah. Dia tuh masih stay di situ. Sampai sekarang? Enggak, sampai kayaknya sekitar 2 bulan 3 bulan setelah kejadian. Jadi dia masih sendiri di situ rumah tuh. Sendirian? Sendiri di situ. Padahal yang lain udah relokasi. Jadi semua bangunan kosong di belakang dia. Tapi awal-awal memang masih ada beberapa, kayak ada 2 rumah deh yang masih stay ditempatin. di situ. Tapi akhirnya pindah, tinggal dia dong situ. Sama juga, cuman gue sih belum nanya lebih jauh ya apa yang terjadi. Cuman beberapa kali dia bilang sering ada suara tangisan. Karena ya lu bayangin aja satu kampung bangunan banyak kosong, dia doang, terus depannya SD. Itu kan tempat yang sangat-sangat strategis buat mereka kan. Jadi Sama kayak, serem kan? Nah, ini yang jadi gua kampung bilang, buat mereka gitu. Nah itu dia. Nah ini yang akhirnya gue bilang tadi, boleh nggak sih gue ceritain? Let's say lah korinnya korban itu sering banget ada di situ muncul. Salah satu korban deh. Jadi korinnya itu selalu ada muncul. Wujudnya. Jadi menyerupai. Ya makanya mungkin korin atau apalah gue nggak tahu, yang jelas saat bangunan itu masih belum dihancurkan, masih berdiri kokoh gitu. Jadi kan sebenarnya kampung itu tuh menjadi akses. Kampung sebelah gue itu terpecah oleh sungai Ciesek namanya tuh. Nah, itu tuh akses lewat kampung gue tuh. Jadinya kalau mau ke jalan raya pasti pada lewat situ, pada kampung gue. Nah sometimes masih banyak orang-orang kampung sebelah yang masih lewat kampung gue, kayak malam-malam lewat. Nah makanya sering banyak cerita yang mengatakan ada sosok itu di situ. Tapi nggak pernah ada, maksudnya mereka mengganggu sampai kecelakaan. Alhamdulillah sih belum ada sampai situ ya. Mudah-mudahan tidak Mudah-mudahan pernah ada. jangan sampai. Lu sendiri pernah nggak lewat situ? Pernah tapi nggak malam. Nggak Gua nggak berani bakalan ya? berani itu malam. Karena emang udah jadi sekarang cuma ada bangunan SD doang sama bangunan tempat tinggal gue. Rumah dinas itu. Itu doang yang sekarang nyisa, yang lainnya udah nggak ada. Itu sekarang rumah dinas itu dikosongin. Kosong.
udah nggak ada orang, malah kalau nggak salah atapnya udah nggak ada deh yang rumah dinas gue. Tapi kalau si SD ini masih full, masih benar-benar berdiri. Tapi udah nggak dipakai sekolah, Udah nggak dipakai, dikosongin aja dikosongin. gitu. Ya ampun. Ada atap, banyak barang-barang mungkin kayak kayu-kayu gitu lah di Gimana dalamnya. nggak Nah, kurang tepat itu tempat. mungkin ini selanjutnya best. ibu kesana. Kamu harus antar aku ke sana karena aksesnya susah kan. Berarti harus ada orang situ yang tahu. Iya sih. Mm-mm. Itu juga nggak bisa sembarangan lah datang ke sana. Lebih baik ada orangnya. Dan Tapi gua maksudnya ngeri kalau aja. lu ada yang entah kenalan di situ kan lebih enak gitu. Tapi nggak ada Kenalan orang lo. lagi di situ sekarang. Oh ya udah berarti bebas dong. Bebas Anda dong. bisa mengantar saya berarti, iya nggak? Pasti Sobat Mistis menantikan cerita ini kan. Dan itu muncul di berita kan? Yang Muncul di longsor berita, itu ada di berita. 2013. Nanti dicari mungkin Bang ketemu apa enggak Hmm. beritanya. 2012 ya? 13. 13. Longsor di daerah Kalau di berita sih kalau kita cari harusnya Megamendung. Megamendung. Padahal kan tempatnya di Gadung sih, Cibogo. Mungkin Sobat Mistis juga bisa cari beritanya. Hmm. Luar biasa banget. Sumpah. Padahal kerjaan dia reporter, infotainment, ngurusin artis, tapi pengalaman mistisnya luar biasa. Ada, tapi mau cerita lagi nggak sih? Boleh banget, apalagi? Panjang lagi, ini sorry ya kameramen, maaf gua jadi banyak kerjaan gara-gara gua nih. Nggak apa-apa, ceritain aja sayang. Berapa? Oke. Satu lagi cerita, dua deh. Apa gimana? Boleh Satu ceritain. deh. Nggak apa-apa, Satu biar cerita. kita ada Enggak, stok. gua Bang. kan juga berkali-kali gua pernah liputan sama penelusuran kayak lu, jadi Yes. gua ngerasain. Gimana? Waktu itu kalau sama Kiku Sumo pernah di Taman Langsat, gua nggak ngerasain apa-apa, tapi dia ngejelasin ada, gua ngerasain satu, gatal-gatal ini gue. Jadi ketularan gatal. Ketularan Itu gatal. kata Kisku semua apa? Efek dari si penghuni salah satu pohon yang gede. Tapi ke dia nggak kena, cuman ke lu Ke doang. gue doang, gak tau kata gue, apakah emang gue, kan gue mandi masa, emang gue penyakitan kata gue, tapi kata dia enggak, itu emang efek, tapi ntar juga bisa hilang kata dia gitu. Oke, Berapa lama tuh gatal? enggak lama dari situ, paling kayak 10 menit 15 menitan gatal deh. Udah udah meninggalkan spot itu udah hilang. Udah nggak gatal? Nggak gatal. Wow, Gue kira apaan gitu. Taunya mungkin efek dari situ kata kayak gitu. bisa jadi. Kalau yang dari situ gue nggak ngalamin banyak ya gitu doang. Maksudnya nggak yang sampai ngerasain apa gitu. Cuman gatal doang. Kan secara logik gatal mungkin gue ada apa gitu Iya, kan di atau body mungkin gue. ketempelan ulet atau Iya, gimana itu. gitu kan. Nah, di lokasi yang kedua Sama Kiku Sumo juga. beda-beda. Gue lupa ini siapa narasumbernya karena sebenarnya jarang ada di TV juga. Tapi dia bawa orang yang katanya itu orang salah satu, gue nggak tahu ada hubungannya sama keraton aja pokoknya, keraton di Jogja kalau nggak salah. Kita penelusuran di terowongan Casablanca. Penelusuran Oke, yang, bener-bener. yang legendaris itu Iya, ya. yang dari situ. Tapi nggak dapet apa-apa di terowongannya malah. Kita dapat malah sebelum, kalau dari arah Kokas itu malah sebelum dari terowongan Casablanca. Sebelumnya. Ini jadi gak rumah gue, nggak apa ya gue Nggak cerita. apa-apa, nggak apa-apa. Udah lanjut. Itu gue tiba-tiba kejebak dalam satu kondisi di mana tuh jadi paranormal ini bawa satu cewek yang gue bilang tadi dia kayak ada hubungan dengan keraton. Keraton. Tuh orang malah ngejebak gue biar gue ngerasain katanya. Ya ampun, terus Karena gimana? pertama kamu lihat deh katanya. Jadi ada satu jembatan kecil sebenarnya itu. Kecil, gue suruh ngeliat ke arah sungainya di jembatan itu. Kamu meram katanya, terus dia kayak ngasih gue ini kan kayak Diusap-usap gitu lah ya. Gue merem, kok ada cahaya putih kan merem, gelap dong. Gelap. Nih kalau ini pun ada cahaya masih nggak seputih yang gue ituin. Iya. Gue kira emang cahaya dari kamera liputan kena muka gue. Pas gue liat hasil rekamannya, kok si kamera liputan nggak ke muka Dari gue. Oh berarti pinggir. ada putih nih. Oh my Emang God. putih, bener-bener putih. Cuman gue nggak bisa ngeliat apa yang dia maksud kata dia. Dia bilang ada sosok di depan gue sekitar 5 meter, ada sosok cewek, tapi gue nggak bisa ngeliat. Akhirnya dia bilang gini, coba rasain kaki lo. Apa yang gue rasain? Ular, lingkar, Astagfirullah. kecil sih, tapi kayak anjir kerasa banget. Naik Kerasa ada yang naik gitu atas, ke naik atas. Oh, terus. Damn kata gue, iya ngerasa kata gue. Oke, berarti dia tuh bilang itu tuh emang hewan bawaan dia ngeliatin foto di mana dia banyak. Gue nggak tahu sih itu foto kelihatannya sih kayak editan, cuman dari perasaan gue ada sesuatu kan kayak oh mungkin bener nih foto. Jadi kayak ada ular gitu di mukanya tuh banyak, di muka Di kayak kepala- medusa di- tau gak sih lu? Iya. kepalanya Di tuh kepala, banyak. jadi rambutnya tuh ular. Iya kecil-kecil. Ya ampun. Itu yang gue rasain doang sih, yang sampai ke fisik gue. Itu doang sih udah. Tapi emang maksudnya pengalaman kayak lo sama gue kan sama-sama pernah
liputan misteri gitu. Memang ada beberapa yang malah jadi iseng. Oh dia kurang peka, tapi sebetulnya padahal lu bisa. Coba lu harus, gue mau tantangin lu, kadang suka dijailin gitu. Itu gitu. dia, Secara nggak langsung dia ngejailin, coba merem dong. Padahal kita nggak ada aba-aba gitu. Kita suruh merem, terus entah apa yang dilakukan tiba-tiba jadi kaget gitu. Untungnya lo cuma dikasih cahaya putih. Itu dia, gue nggak bisa ngeliat. Jangan sampai deh, gue nggak mau. Dia pulang dari sini gue nggak mau sampai ngeliat apapun. Lo harus jagain gue. Ikut pulang dong gue kalau mau jagain, gimana sih? Ya ampun, seru banget ceritanya, menegangkan, dan kalau boleh dibilang jadi apa ya, pelajaran juga untuk kita gitu ya. Buat teman-teman sobat mistis yang punya cerita serem-serem kayak Kak Diki, mau diceritain di YouTube channelnya Nyai, boleh banget, kalian bisa komen di bawah atau bisa langsung ke DM ke Instagramnya Nyai Sabrina Munif. Kasih nomor kontaknya, nanti kita hubungin. Cerita, ayo kita ketemu yang biar punya cerita-cerita serem. Bener, biar kalian rasakan cerita di alam terbuka. Iya. Ngeri sumpah. Gangguan-gangguan yang sebetulnya tidak dihiraukan oleh kita gitu loh, padahal tapi ada. Makasih banget. Sama-sama. Ya ampun. Kak Sabrina, semoga aja pemirsa bisa merasakan kesereman gue yang tadi gue ceritain. Iya, siap-siap. Dan kalian nanti lihatlah, ada beberapa yang kita lagi cerita lampunya dut. Bener. Ya, jangan sampai kita mikir situ lah udah. Mudah-mudahan dari sini aman. Insya Allah aman. Amin. Oke, jangan lupa subscribe channelnya Sabrina, ditonton videonya, apalagi video bareng Kak Diki jangan yang di-skip. ceritanya, ya bener, jangan di skip. Yang ceritanya serem banget dan seru banget. Di like, di komen, dan di share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.